Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kita mengucapkan selamat datang di studionya TV One ya. Ini ada Mas Basri Adi ya. Salam Mas. Salam Bu, terima kasih. Ini udah diundang lagi, kayaknya jadi jadi narsum tetap nih di BBOH karena apa? Ya membuka banyak wawasan bagi teman-teman BBOH, terutama seputar waris, ya kan. Nah, waris itu sebetulnya tadinya dianggapnya biasa-biasa aja. Ya kalau tidak terjadi apa-apa, rasanya biasa-biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ataupun tidak dicatatkan ataupun tidak diurus karena dianggapnya di dalam undang-undang udah diatur, ya. Tapi ada hal-hal di luar dari yang normal. Biasanya, nah itu yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Ada case satu teman saya nanya sama saya suatu saat telepon. Jadi ada seorang ayah ya mewariskan sejumlah harta kepada si ibu. Kemudian kan ayah yang meninggal. Ibu, nah mereka itu kan ada prenup lah, ada perjanjian, nikahlah dengan seorang laki-laki. Terus punya anak. Ayahnya yang si anak ini meninggal lagi. Meninggal nih. Nah, terus si ibu nikah lagi. Berarti anaknya, status anaknya ini, itu kan berarti anak tiri dari laki-laki yang B lah kita sebut ya, dari B. Nah, berarti ada 3 perkawinan. Ada 2 perkawinan, tapi kemudian hartanya adalah warisan dari orang tua. Gitu. Jadi misalnya kita bilang Pak Agus mewariskan ada sejumlah harta kepada Bu Indah sebagai anak. Bu Indah nikah dengan Pak Budi. Ya kan? Punya anak. Namanya misalnya siapa nih? Amir. Kita anggap Amir. Nah, Pak Budi meninggal. Bu Indah menikah lagi sama Pak Rudi. Nah, si Amir ini otomatis statusnya adalah anak tirinya dari Pak Rudi. Nah, kemudian Bu Indah meninggal. Nah, si Amir ini itu masih di bawah umur. Nah, gimana tuh status dari hartanya yang dari Pak Agus? Sedangkan nih anak di bawah umur. Nah, gitu. Bapak kandungnya udah meninggal, ibu kandungnya juga sudah meninggal. Sedangkan harta warisan dari si kakek. Yang sekarang yang ada adalah bapak tiri. Gimana tuh? Jadi sekarang itu ributnya adalah ini kan haknya si anak, bukan haknya si bapak tiri. Karena itu bawaan dari si ibu kan, gitu. Sedangkan nggak bisa diwariskan ke anak pada saat karena anak ini belum cukup umur. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang ini? Jadi status hartanya sekarang ini mau diapain juga bingung. Gitu. Baik Bu. Ya, jadi kalau menyangkut harta untuk anak-anak yang masih di bawah umur, itu nanti diatur di dalam apa yang kita sebut sebagai hukum perwalian. Hukum perwalian. Tapi sebelum ngomong hukum perwalian dulu, kita harus jelas dulu sebenarnya kategori anak di bawah umur itu seperti apa. Karena kita punya beberapa undang-undang itu mendefinisikan di bawah umur itu berbeda-beda. Tergantung konteks undang-undangnya. Sebagai contoh, undang-undang jabatan notaris. Siapa sih yang boleh dibuatkan akte, misalnya akte jual beli misalnya. Itu dewasa itu seberapa. Nah, undang-undang jabatan notaris bilang 18 tahun atau sudah menikah. Undang-undang perkawinan juga bilang seseorang boleh menikah 18 tahun, itu sudah batas boleh menikah, dewasa 18 tahun. Tetapi karena ini kaitannya dengan hukum waris, maka kita mengacu kepada pasal 330 KUH Perdata. Dewasa adalah kalau dia sudah 21 tahun atau sudah menikah. Gitu. Jadi kita konteksnya karena ini waris, maka kita bicara anak ini pasti usianya belum 21 tahun atau dia belum menikah. Nah, perwalian sendiri di Indonesia, karena kita penganut hukum Belanda ya, kita mengakui ada 3 jenis perwalian, Bu. Pertama namanya, ini bahasa undang-undangnya ya, tutela legitima. Jadi perwalian yang secara otomatis. Bagaimana datangnya perwalian otomatis itu adalah kalau ini ada suami istri punya anak,
salah satu dari suami istri ini meninggal, maka secara otomatis yang orang tuanya yang masih hidup ini menjadi walinya. Misalnya orang tuanya ini bapaknya yang meninggal, maka otomatis ibunya yang akan menjadi wali dari si anak, gitu ya. Itu namanya tutela legitima. Terus yang kedua ada kita kenal namanya tutela testamentaris. Jadi itu perwalian dengan penunjukan pakai surat wasiat. Oke. Nah, misalnya walaupun nggak ada hubungan darah, boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya contoh begini, ini ada suami istri. Suaminya ngelihat istrinya, ini kalau misalnya dia meninggal, istrinya ini nggak bisa ngelola harta misalnya, ya boros ya, atau mungkin sebaliknya deh, istrinya berpikiran nih suaminya nggak bisa ngelola harta, mungkin boros, suka judi apa segala macam gitu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa sama dia meninggal, kan otomatis walinya bapaknya. Nah dia nggak melihat nih akan jadi wali yang amanah nih. Nah dia boleh pakai surat wasiat, dia tunjuk. Misalnya kalau saya meninggal dunia, saya pengen nunjuk misalnya mertua saya, ya bapaknya si laki-laki atau bapak saya sendiri, atau adik saya atau kakak saya, atau sebuah yayasan yang memang ditunjuk oleh pemerintah, memang sudah memiliki perizinan untuk melakukan perwalian, untuk menjadi wali dari anak-anak saya. Jadi pada saat saya masih hidup, saya boleh bikin surat wasiat tentang penunjukan wali buat anak-anak saya. Ya, selama anaknya belum cukup umur. Belum cukup umur. Tapi kalau sudah berumur itu menjadi haknya si anak. Iya, udah selesai kan. Berarti kan begitu anak itu udah cukup umur kan berarti dia tidak membutuhkan wali, maka wasiat itu ya dilaksanakan tapi sudah tidak perlu dilaksanakan juga gitu. Nah, yang ketiga, ada yang kita sebut sebagai tutela davita. Tutela davita ini adalah perwalian yang menggunakan putusan dari pengadilan. Nah, contoh kasusnya nih, Ibu mungkin pernah ingat ada seorang selebgram yang pergi sama suaminya mau pergi ke Bali, bawa anaknya masih kecil, mobil disupiri sama adiknya, mobilnya kecelakaan gitu, ya meninggal. Mereka berdua nih suami istri meninggalkan anak balita nih, gitu kan? Gimana nih urusan perwalian? Karena ada uang asuransi, ada harta warisan kan? Akhirnya melalui putusan pengadilan. Pengadilan yang memutuskan di antara orang tuanya si laki-laki maupun orang tuanya si perempuan. Soalnya udah kakek nenek. Ya kan kakek nenek kan. Ini siapa yang lebih berhak? Nah itu hakim yang akan memutuskan. Oh yang lebih berhak adalah orang tuanya si laki-laki atau orang tuanya si perempuan. Itu yang disebut sebagai tutela davita. Pengadilan yang akan memutuskan. Nah dalam kasus teman ibu ini, saya melihat karena ini dua-duanya sudah tidak ada dan tidak ada surat wasiat mengenai perwalian, maka nanti pengadilan yang akan memutuskan. Jadi apa langkah yang harus dilakukan? Langkah yang harus dilakukan adalah keluarga dari si anak ini yang masih hidup, mungkin kakeknya, mungkin neneknya, atau mungkin om atau tantenya, bisa datang ke pengadilan negeri, minta namanya penetapan perwalian. Karena enggak, jadi begini, Pak Mas Basri. Anak ini si ibu nih, Bu Indah ini anak tunggal. Oke. Oh, Bu Indah anak tunggal. Nggak ada saudara satupun. Nggak ada secara ini saudara kandung nggak ada. Oke. Ya bisa aja sih ayah tirinya kalau dia memang mau jadi wali dia harus mengajukan ke pengadilan karena tidak bisa secara otomatis karena dia tidak punya hubungan langsung kan. Nah, dia harus datang ke pengadilan negeri mengajukan untuk minta penetapan sebagai wali, nanti hakim yang akan memutuskan dia eligible atau tidak. Setelah dapat surat penetapan dia tinggal datang ke Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan. Karena perwalian itu tidak hanya soal menjaga nyawa tapi juga menjaga harta. Maka harus ada pengawas, Bu. Nah, ini yang suka dikhawatirkan banyak orang. Nanti gimana dong kalau walinya nggak amanah? Iya, kan? Betul. Nah, jadi kalau proses perwaliannya benar, harusnya ada namanya hakim pengawas atau wali pengawas. Itu biasanya ditunjuk oleh pemerintah. Itu dari Balai Harta Peninggalan. Gitu. Nah, itu prosedurnya kira-kira seperti itu caranya. Nah, nanti udah dapat wali pengawasnya, ya udah wali menjalankan peran dia sebagai wali mengelola harta dan menjaga harkat hidup si anak tersebut. Sebetulnya mumet juga jadi pemerintah ya, sampai ngurusin begini-begini ya. Gitu. Mungkin kan kita juga baru pernah dengar ya ada namanya Balai Harta Peninggalan. Itu salah satu kerjaan dia adalah itu mengurus Balai Harta Peninggalan. Saya juga baru dengar gitu kan. Ada itu di bawah Kemenkumham. Oh, di bawah Kemenkumham. Betul. Karena kan selalu dikhawatirkan adalah yaitu walinya nggak amanah. Walinya nggak amanah. Tiba-tiba misalnya dijual atau hartanya hilang, nggak tahu lah. Kalau mungkin penjualan properti
bisa aja terjadi dia bilang si istrinya meninggal misalnya, bisa aja kan, gitu bisa. kan. Nah, sedangkan sebetulnya kan yang berhak si anak. Betul. Nah, kalau yang non properti juga gimana tuh? Iya. Makanya pada saat proses perwalian itu sudah dapat penetapan, di balai harta peninggalan itu akan diinventarisasi. Sebenarnya harta hak si anak itu apa aja. Jadi jangan sampai nanti ada penyelewengan atas memang hak si anak tersebut gitu. Itu memang pekerjaannya balai harta peninggalan. Gitu. Punya harta bingung, nggak punya harta juga bingung ya gitu. Dan terkadang ada orang tua pada saat dia ngumpulin harta karena dia berpikir bahwa kalau saya nggak ada, paling tidak anak saya tidak sesusah saya. Ya, betul. Gitu kan. Betul. Makanya ngumpulin harta lah gitu. Begitu meninggal, ini hartanya juga jadi konflik lagi, jadi masalah lagi gitu. Ya itu Bu, karena kalau kita bicara warisan, itu sebenarnya ada dua aspek. Ini yang di Indonesia kita jarang pahami. Aspek pertama adalah aspek pembagian. Itu bagiannya hukum waris. Jadi istri itu dapat berapa, anak dapat berapa, itu aspek pembagian. Sama di dalam hukum Islam juga punya aspek pembagian, gitu ya. Aspek yang kedua adalah aspek kepemilikan. Karena kita penganut azas boleh memiliki harta. Jadi ada negara-negara, terutama negara-negara yang penganut prinsip Islam ya, Islam. Islam itu kan sebenarnya tidak menganut kepemilikan. Karena dalam Islam harta itu titipan. Oh iya, kan? Makanya karena misalnya, kita dibilang bahwa ini cuma titipan. Titipan gitu. Makanya di dalam negara-negara yang terutama yang monarki Islam, itu tanah itu milik raja atau tanah milik kerajaan karena itu kerajaan atau raja adalah wakilnya Tuhan. Warga negara itu nggak punya hak atas tanah tersebut. Contoh kalau nggak mau jauh-jauh Brunei. Brunei itu warga negara itu ibaratnya ya menempati tanah milik kerajaan. Jadi hak pakai lah. Hak pakai gitu. Nah kita karena hukum Belanda bilang kita menganut asas kepemilikan. Nah, di pembagian itu aja udah rumit. Ya kayak contoh tadi misalnya ada namanya anak siri lah, ada wasiat lah, ada hibah lah, ada perwalian. Itu aja udah rumit. Di kepemilikan lebih rumit lagi karena kita bicara soal biaya gitu. Jadi tadi bicara soal perwalian itu bicara soal di sisi pembagian dulu nih. Nanti kalau udah selesai baru ke kepemilikan. Gitu. Nah itu makanya agak sedikit kompleks. Itu baru kalau anaknya di bawah umur, Bu. Kalau ada juga kan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh iya, betul, iya kan, betul. Misalnya dia udah dewasa nih, umur mungkin udah 20 tahun, 21 tahun, tapi berkebutuhan khusus. Dan dia sendiri tidak bisa mengelola harta itu. Gimana tidak bisa mengelola tuh? harta. Maka kita punya mekanisme di luar perwalian disebut sebagai pengampuan. Apalagi jadi kalau misalnya tadi anak-anak yang sudah dewasa sebenarnya tapi tidak punya kemampuan untuk bisa mengelola harta, tidak bisa mengambil keputusan gitu ya karena mungkin berkebutuhan khusus, atau ada orang tua yang memang sudah saking tuanya udah nggak bisa ngambil keputusan apa-apa atas harta dia, maka ada namanya pengampu. Nah ini yang suka keliru-keliru nih, ada perwalian ada pengampuan. Jadi perwalian itu untuk anak di bawah umur, pengampuan itu untuk yang sudah dewasa tapi tidak bisa mengambil keputusan. Contoh misalnya ini ada misalnya dalam hukum Islam, karena dalam hukum Islam itu orang tua akan menerima warisan kan. Ternyata orang tuanya itu sudah nggak demensia misalnya. Iya. Nah, untuk orang tua yang menerima warisan karena dia kebetulan dia demensia, dia membutuhkan pengampu. Tugasnya sama seperti wali, jadi mengawasi, menyelenggarakan, mengawasi gitu ya, menjaga amanah atas harta tersebut. Jadi pada dasarnya di segala range usia itu ada model tadi perwalian dan pengampuan itu. Baru dengar juga ini pengampu. Pengampu, ya. Mas, saya mau tanya nih, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kita agak nyelenceng dikit karena saya ngelihat permasalahan dari waris yang mendapatkan waris ini tapi tidak sanggup mengelola harta. Itu katanya kalau di asuransi ada yang bisa setiap bulan keluar berapa gitu misalnya, nggak sekaligus gitu ya. Jadi kalau sekarang produk asuransi kan udah cukup advance ya, gitu. Itu ada namanya produk anuitas dan semi anuitas. Namanya anuitas kan itu dari kata annual kan, jadi manfaatnya itu memang diberikan setiap tahun. Gitu. Oke, setiap tahun. Jadi anuitas itu biasanya tidak disertai asuransi jiwanya. Jadi artinya tidak ada cover untuk kalau manusia meninggal ada sejumlah uang yang diterima oleh
ahli waris atau penerima manfaat. Oh gitu, jadi tidak ada asuransi jiwa. Nggak ada, dia cuma sekedar pokoknya plan kalau misalnya orang tuanya nggak ada, dia akan keluar duit tapi nggak sekaligus, dia bertahap. Supaya, karena kan ada kekhawatiran kalau uangnya keluar sekaligus, habis, nggak bisa kelola kan, gitu. Jadi ada yang bisa dikasih per tahun, secara berkala lah ibaratnya ya. Juga ada namanya semi anuitas. Kalau semi itu biasanya ada dilengkapi dengan asuransi jiwa. Kegunaannya sebenarnya Bu, model asuransi seperti itu dipakai untuk skenario usia panjang. Kalau hidup kita panjang, kan tidak semua orang mempersiapkan dana pensiun, tidak mempersiapkan misalnya nih, saya nih dari awal sama istri saya bilang kalau nanti siapapun kita duluan, papa atau mama duluan, kita nggak usah ngerepotin kalian. Kita taruh aja di rumah panti jompo misalnya, dalam kondisi tertentu. Tapi kan ya. butuh biaya. Nah, itu kan butuh biaya. Nah, jadi asuransi model seperti ini juga dibutuhkan untuk tadi, kalau usia kita panjang, kita nggak ngerepotin anak-anak. Gitu. Kita menjadi orang yang mengelola hidup kita sendiri pakai uang yang sudah akumulasi sebelumnya pakai model asuransi yang seperti itu. Itu juga bisa dipakai untuk membiayai proses-proses seperti tadi. Perwalian, kemudian perwalian itu kan juga nggak gratis, karena kan ada namanya tadi wali pengawas atau hakim pengawas, itu kan juga sebenarnya nggak gratis gitu. Oke. Balai harta peninggalan itu bayarnya sekali atau? Oke. Kalau bayar harta peninggalannya bayarnya sekali. Namanya PNBP kan, penerimaan negara bukan pajak. Tapi misalnya gini, yang ditunjuk nggak ada yang kita percaya nih. Kakeknya nggak bisa dipercaya, kakeknya udah terlalu tua. Misalnya om sama tantenya juga udah sibuk sendiri, nggak mungkin bisa ini. Kan boleh kalau wali itu ditunjuk yayasan yang memang terpercaya, yang memang sudah dapat izin. Oh bisa. Bisa. Dan itu kan pasti nggak gratis. Nah itu yang tadi salah satu kegunaannya untuk ngebayarin itu. Karena yayasan kan pasti ada. Ya paling nggak untuk menjalankan operasionalnya kan butuh biaya. Nah itu harus dibayar. Oke. Yang tadi kalau anuitas dan semi anuitas. Kalau anuitas kan tadi kita udah jelas bahwa tidak ada mengcover soal kematian, ya kan? Tapi setiap tahun itu berkala, ya mendapatkan keluarlah uang ini ya benefitnya gitu. Nah kalau yang semi anuitas ini seperti apa nih? Ada uang pertanggungannya. Ada uang pertanggungan kalau meninggal. Ya. Oke. Jadi ada uang pertanggungan, biasanya meninggal berapa dikeluarkan, sisanya dikeluarkan anuitasnya. Sekarang kalau pertanyaannya begini, Mas, ini kembali lagi karena kepikiran aja sama saya. Misalnya tadi karena si anak udah nggak ada, orang tuanya juga demensia segala macam, ditaruhlah di panti jompo, kemudian belinya mungkin semi anuitas lah ya. Nah pada saat meninggal itu siapa yang sebetulnya yang harus ngurus sih? Gitu. Walinya. Wali. Jadi baik asuransi jiwa warisan sama. Jadi cuman bedanya kalau asuransi jiwa dewasa itu 18 tahun. Kalau warisan 21 tahun karena tadi undang-undangnya kan. Jadi sepanjang dia memang sudah dianggap dewasa, bisa ngurus sendiri, dia akan ngurus sendiri. Tapi kalau tidak, ya wali. Makanya baik dalam asuransi jiwa pun sama. Kalau misalnya dia umur baru 5 tahun nih, contoh kayak kasus yang selebritis tadi. Itu tetap dia membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Siapa yang berhak menerima uang dari uang waris dari bukan uang asuransi dari bapak dan ibu. Betul, ya kan? gitu. Jadi sebegitu penting perwalian ini karena menyangkut hajat hidup si anak gitu. Kepikiran aja sama saya gitu kalau misalnya kayak yang mungkin keluarganya udah nggak ada gitu kan. Bagaimana dia mengklaim asuransi itu? Iya. Dia harus bawa perwalian dulu, penetapan perwalian dulu. Harus ada penetapan perwalian. Tapi kan permasalahannya begini, misalnya yang meninggal itu kan dikasih waktu dalam waktu sekian lama harus mengklaim. Lewat dari itu hangus kan? Ada ini sih sebenarnya, ada toleransi. Case by case. Jadi memang betul kalau di perusahaan asuransi, secara umum di Indonesia tuh ngasih waktu paling lama 3 bulan, 90 hari untuk klaim. Tetapi itu case by case. Jadi kalau misalnya case-nya seperti ini kan ya bukan disengaja, bukan juga di skenario gitu kan, memang situasinya membutuhkan waktu. Iya, karena kan harus ke pengadilan segala macam supaya ada wali gitu. Nah itu kan pasti melebihi daripada apa yang sudah ditetapkan gitu itu kan. Masih bisa case by case. Masih bisa. Oke. Jadi
nggak hangus ya? Enggak, Bu, enggak. Oh, karena kan ada yang mengatakan ini kalau ngelewat waktunya jadi hangus Iya. gitu. Saya berpikir, wah, jadi serba salah ya. Iya. Mungkin tadinya uang misalnya yang kepikiran kita uang dari benefit yang udah dapat setelah meninggal ini kan bisa buat pemakaman lah, buat apa Iya, gitu. Iya Gitu. kan? Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Nah tadi makanya edukasi tentang perwalian itu harus semakin masif. Karena banyak di antara kita yang tadi meninggalkan anak masih di bawah umur, anaknya bingung karena dia mesti ngapain. Keluarga juga nggak ngerti. Banyak lah kejadian yang kayak contoh seperti Ibu sampaikan tadi. Banyak kejadian yang akhirnya endingnya seperti yang selebgram tadi, berkonflik antara kakek dari pihak Ibu dan bapak. itu kan akhirnya berkonflik akhirnya mereka gitu kan. Nah itu karena ketidakpahaman tentang perwalian. Dan sebenarnya tentang perwalian juga bisa diantisipasi. Ya contoh tadi, ini suami saya ini nggak bisa ngelola duit nih. Udah nanti walinya jangan dia deh, saya tunjuk aja orang lain. Bisa, apakah bisa dilakukan penunjukan walaupun masih hidup? Bisa dong. Bisa. Kan perwalian berlaku nanti pada saat Ya, wasiat itu tapi dilaksanakan. paling tidak bahwa nih kalau ada apa-apa sama gue, lu yang take care anak gue ya, Ya, gitu kan? kira-kira begitu. Gitu. Nah itu bisa dibuatkan surat Surat perwalian, wasiat. surat Betul, wasiat betul. perwalian. Iya, surat wasiat untuk perwalian. Oke. Gitu. Tapi yang penting sih semuanya intinya lebih kepada harus tertib administrasi ya. Iya Bu. Karena tadi hukum kepemilikan tadi, aspek kepemilikan. Kalau aspek bagian mah di keluarga kita sepakatin udah ya beres gitu. Begitu urusan sama notaris sama loh kok bisa kalian baginya begini. Iya, Itu jadi repot. Ya walaupun kayak ada yang terakhir itu juga baru-baru ini mungkin bulan lalu yang mengatakan bahwa si nenek sebetulnya mengatakan bahwa nanti rumah ini akan menjadi buat si cucu gitu kan. Nah, tapi kan belum dibikin tertulis segala Iya. macam, neneknya udah meninggal. Gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa diakui toh. Iya, kalaupun bisa dilaksanakan anak-anaknya akan gugat loh. Kan itu hak kami sebagai anak, ngapain kasih ke cucu Nah, gitu. walaupun dibilang ada saksi pada saat si nenek ngomong gitu, Iya. gitu. Itu lemah surat wasiat yang tidak tertulis itu lemah biasanya di situ. Oke, Gitu. sip. Makasih banyak ya Mas Basri Sama-sama, ya. Ibu. Nggak terasa udah setengah jam kali ya. Oke, thank you juga buat teman-teman BBOH. Kayaknya kalau kita ketemu Mas Basri selalu ada yang baru dan selalu nambah ilmu kita ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Jangan bosan kalau Insya Allah. diundang untuk bahas lagi Ya. karena banyak sekali yang terutama juga jangankan yang di luar, di sekitar kita aja banyak nggak paham. Iya, Gitu. betul. Oke, sampai ketemu lagi untuk episode yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.